Oke, halo sedulur bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama ya. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung di lahan ground milik Mas Nurdin. Tepatnya di Desa Tanjung, RT 4, Dosari, Manyaran, Wonogiri paling barat ya, ujung barat perbatasan dengan DIY dan Sukarjo. Untuk video awal pas pembukaan lahan ground ini, part pertama, part kedua saya cek, saya sudah update ya untuk teman-teman semua. Nanti keseluruhan video pas pembukaan lahan ini, penanaman, terus cek untuk perkembangan bahan bonsai yang ada di sini, saya sudah update keseluruhan. Nanti teman-teman bisa lihat di bawah deskripsi, nanti keseluruhan saya lampirkan linknya. Di sini lokasi persawahan ya. Nah, kalau musim penghujan seperti pada gambar di samping, nah ini pas musim penghujan saya ambil videonya. Airnya full ya, bisa nyampe 1,5 meter naik dari permukaan tanah. Kita lihat di pohon dari banyak jenis varian ya. Sepertinya sampai saat ini dari awal tanam saya cek untuk perkembangan yang paling pesat di sini Anteng Putri sama Saing Simbur ya. Dan juga ada beberapa jenis Vickers yang pengangkatannya cepat. Untuk bahan bonsai di sini keseluruhan dari awal tanam saya pernah main ke sini pas penanaman dari budidaya turun cangkok sejari ya, ada yang untuk rokok mil. Nah, adapun waru, walaupun waru perkembangannya cukup pesat ya, pembesarannya cepat. Nah, kita lihat mungkin suhu juga mempengaruhi. Jadi untuk teman-teman yang proses pembesaran batang agak lambat untuk ID jenis tertentu, mungkin juga suhu mempengaruhi ya. Oke, kita langsung cek untuk bahan-bahan yang ada di sini. Kita lihat untuk Anteng Putrinya yang saya bicarakan tadi, perkembangannya sangat pesat. Saya mau ambilkan satu contoh dengan kondisi tekstur daun yang sangat hijau. Nah, terlihat ya, perkembangannya ini berarti sangat pesat. Kalau untuk daunnya teksturnya warna hijau, biasanya menguning ya. Besaran batangnya kalau daun menguning biasanya agak lambat. Jadi hampir rata-rata keseluruhan daunnya hijau. Nah, ini dari sejari ya gitu. Kita lihat ini kurang lebih 3 tahun kurang sedikit dari sebelum ngerokok mil. Saya dulu pas penanaman ini sempat lihat ya, sempat main ke sini. Udah kurang lebih ini hampir 25 cm untuk tingkar batangnya. Terus saya mau ambilkan contoh untuk Saing Simbur Vietnamnya ya. Nah, ini juga sama dari sebelum ngerokok mil. Ini rata-rata bareng ya untuk penanaman. Cuman sedikit ada kendala untuk rumput mungkin. Kalau kita bersihkan rumputnya ini mungkin akan pertumbuhannya akan cepat, karena otomatis tetap mengganggu ya rumput untuk menutrisi tanaman, nutrisi akar ke media tanam dimakan sama rumput semua. Kita coba cek. Nah, ini Anteng Putrinya sudah lumayan ini besar juga. Hampir rata-rata untuk besar batangnya Saing Simbur, karena ini penanamannya bareng, jadi hampir besarannya sama ya.
masih saing simbur ini untuk bahannya. Ini full ya, sampai di ujung sana ada sekitar 300 untuk jenis saing simbur Vietnamnya, 300 batang untuk barisan di sebelah sini sampai ujung sana. Ini sama anting putrinya full dari sini sampai ujung sana. Kita cek anting putrinya. Masih proses pembesaran batang ya, belum ada seleksi akar. Kita intip untuk warunya ya, nanti kita bandingkan untuk pembesaran batangnya, sama-sama besar batang dengan selisih lama waktu yang sama-sama penanamannya bareng. Nah, ini dulu dari sejari juga, sebendung rokok, ada yang sebendung rokok. Untuk tingkat pembesarannya seharusnya lebih dari ini ya. Nah, ini mungkin suhu juga mempengaruhi. Terus untuk pertumbuhannya juga sedikit stuck, berarti untuk suhu mungkin kurang sedikit pas ya untuk waru. Kalah sama yang saing simbur sama anting putri, biarpun besarannya lama tapi dia pas cocok untuk suhunya di sini. Mungkin ini jadi untuk pembelajaran teman-teman ya yang suka budidaya. Jadi kita tidak bisa biarpun waru cepat besarannya, tapi untuk suhu tidak cocok, pasti kalah sama bahan yang lebih susah besarannya tapi dia pas untuk suhu di sini. Silver sepertinya juga cocok untuk di sini. Mulai ada masih normal ya, daun sehat, batangnya juga masih muda, terlihat muda. Lain halnya tadi untuk yang waru, khusus waru ya yang di sini yang agak lambat. Arjuna masih lumayan. Ini plus ya, di sini angin full, matahari dari pagi nyampe sore. Ini di sebelah timur, di sebelah sana. Nah, untuk yang baratnya sebelah sana tanpa ada pohon-pohon di sekitar, angin los, matahari full. Tapi di sini harus rajin penyiraman pas pertama kali awal tanam. Penyiramannya full pagi sama sore. Sudah di ground seperti ini, akar tentunya turun ke bawah masih aman ya. Kita lakukan penyiraman 3-4 hari sekali, ini aman. Ini untuk silvernya. Kita cek ke sana agak jauh. Di sini ada sekitar 700 pohon lebih di lahan ini, dengan spasi dinding ground ini kurang lebih 1,5 meter dari dinding satu ke dinding yang lain. Kita lihat kederetan waru ya. Mungkin kalau normal pas suhunya untuk waru ukuran dengan waktu 3 tahun kurang lebihnya, seharusnya sudah mungkin 3-4 kali lipat besar batang dari bahan yang di sini. Terlihat daunnya juga stuck. Ini cocoknya berarti untuk di sini untuk besaran batangnya saing simbur sama anting putri, terus jenis yang lain mungkin Ficus, terutama untuk Kimeng sepertinya ini juga kurang cocok. Kalau yang silver sama Arjuna sangat cocok, sama amplas ya. Amplas di sini cocok, ada beberapa tadi amplas
Nah, ini amplas yang Sulawesi yang daun lancip, yang amplas lokal jauh di sana itu terlihat subur ya. Ini yang silver. Lihat subur ya untuk silvernya. Nah, ini lagi siram-siram yang punya lahan. Ini Mas Nurdin yang punya channel Sah Bonsai. Untuk teman-teman bantu dukungannya untuk channel Dio. Ini yang mengajak saya di dunia perbonsaian, budidaya tanaman bahan bonsai, program akar. Ini jenis apa Mas Nurdin? Ficus piduk Red Borneo. Daunnya teksturnya memanjang ya, piduknya merah. Tuh, tekstur batangnya bisa dilihat teman-teman. Ini yang amplas Sulawesi, kita cek programnya. Yang ini deretan saing simbur ya, kita cek satu persatu dari sini. Lumayan ya. Ya, oke teman-teman, ini tadi sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk di lahan ground, mungkin teman-teman yang suka budidaya untuk pembesaran batang untuk bahan bonsai ID jenis apapun, untuk pembesaran mungkin walaupun terbilang ID itu untuk pembesarannya cepat, tapi tetap kita untuk bisa koreksi ya, untuk cepat mana nanti ID pohon yang kita tanam di lahan kita. Jadi saya sarankan untuk teman-teman, apabila kita punya lahan, kita tanami beberapa ID yang cepat pembesaran batangnya jenis tertentu. Berarti kita tetap mengikuti, kita berbudidaya bahan bonsai yang cepat untuk besarannya. Jangan memaksakan diri untuk program akar ataupun besaran batang ID yang susah untuk besarannya. Kita mengikuti suhu ya. Kalau kita memaksakan untuk nanti kedepannya kita terlambat ya untuk proses membuat bahan bonsai. Jadi kita mengikuti suhu yang ada, jangan memaksakan bahan yang kurang mampu untuk besarannya. Seperti halnya contoh di lahan ini untuk waru sama saing simbur. Kalau secara logika untuk waru pembesarannya, pertumbuhannya seharusnya lebih cepat daripada bahan bonsai saing simbur, tapi nyatanya di sini cepat untuk saing simbur. Jadi untuk teman-teman, saya sarankan kita tetap bisa nanti lihat ya, seleksi untuk di suhunya teman-teman di lahan groundnya teman-teman masing-masing. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini sedikit memberi motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.